أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Alhamdulillah, silakan dibuka Saudara. Terima kasih Ustaz Ajar. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan kita Bapak Haji Subhanallah SPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah kita Bapak Faisal Arifin
SPD MPSI, Bapak Rifan, Ustadz Najar, dan para waka yang lainnya, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, serta ayah bunda dan ananda yang insya Allah selalu diberikan keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, pagi yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah, kita tetap istiqomah mengikuti kajian yang dilaksanakan, ya, yang diselenggarakan dari sekolah, kajian berkaitan dengan tahsin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Najar. Untuk itu marilah kita buka kegiatan kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kajian ini bisa berjalan dengan lancar dan kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bihazihi niya walikul niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya ya, kita persilahkan Ustadz Najar untuk memberikan materinya. Kepada Ustadz Najar dipersilahkan. Baik, jazakallah Saudara. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Serta majelis pagi Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu kembali di acara pelajaran tahsin. Tetap terus semangat, ya, bangun semangatnya terus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita hanya punya waktu sebentar sekali ya. Yang hadir boleh lambaikan tangannya untuk nanti menjadi pembaca ya setelah saya contohkan. Nanti Ustadz Dharma mendata siapa saja yang bersedia ya. Bebas, boleh orang tua, boleh anak-anak ya. Di sini kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lamun harf wa mimun harf. Ya. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Dan ini hadis yang sahih ya. Jadi untuk ayah bunda ya, para jamaah semuanya, kita harus semangat membaca Al-Quran. Justru Al-Quran ini kita jadikan sebagai keseharian kita dalam kehidupan, sehingga kita tidak lepas daripada Al-Quran, karena selain petunjuk buat kita, juga Al-Quran itu kalau kita baca itu pahalanya per huruf ya. Makanya la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf, 3 pahala ya, kali 10 kebaikan. Masya Allah. Subhanallah ya, kalau kita membaca Al-Quran.
Jadi jangan malas-malasan untuk membaca Al-Quran. Ya. Selanjutnya materi kita pada hari ini adalah ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ya. Hukum-hukum nun mati ya, sakinah sukun, wat tanwin dan hukum tanwin. Ya. Fokus kita bertambah. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita belajar makharijul huruf, kemudian kita kuasai, lanjut ke sifatul huruf, kita kuasai. Sifatul hurufnya kuasai, makharijul hurufnya juga dikuasai. Ya, dipraktekkan. Bukan cuma teorinya saja. Jadi fokusnya bertambah. Kalau kemarin makharij, kemudian ditambah dengan sifatul huruf, tambah berarti fokusnya. Nah, sekarang ditambah lagi fokusnya dengan ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Ya. Ditambahkan fokusnya dengan hukum nun mati dan tanwin. Ya, jangan sampai maju terus depannya yang sudah pernah lupa. Itu sama dengan orang mancing, ya, tempat penyimpanan ikannya bolong, ya, dapat yang baru, yang lamanya hilang. Zaki Rizky. Jangan sampai seperti itu. Zaki Rizky sini. Baik, kita lanjut. Nah, ini penjelasan dalam kitab Tuhfatul Atfal, ya. Tuhfatul Atfal, Imam Sulaiman Al-Zamzuri. Dari sinilah nanti hukum nun mati dan tanwin yang kita akan pelajari saat ini kita akan sampaikan. Namun ini panjang ya kalau kita pelajari cara bacanya, artinya. Nanti kita ambil kesimpulan saja. Ya, karena ini termasuk ulama yang memang fokus di bidang tajwid ya. Ini syair-syair mereka dan dijadikan sebagai hafalan ya buat orang-orang yang belajar tahsin dan tajwid ya. Termasuk juga dalam muqaddimah matan Ibnu Jazari, ahkamut tanwin wan nunis sakinah juga dibahas ya. Hanya di beliau ini enggak awal, tapi di bait ke-65 awalnya ya, sampai 68. Tetapi sedikit, tapi muatannya banyak ya. Bedanya di sini pembagiannya sama ya, sama-sama 4, idhar, idgham, ikhfa, tapi di sini bukan iqlab, wa qalbun. Wa qalb ya. Jadi qalb kalau menurut Imam Ibnu Jazari ya. Karena kita fokus ke pemahaman ya dan praktek ya, ini kita tanggalkan, kita percepat ya karena membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, ini sudah dirangkum ya dari penjelasan tadi. Baik, kita lihat ya. Terbagi kepada berapa? Kok tadi 4 sekarang jadi 5? Ya, itu untuk memudahkan saja ya. Karena di sini idghamnya ada 2 ya, sebetulnya 4 ya. Untuk memudahkan saja supaya kita tidak bingung ya. Yang pertama, nun mati atau tanwin ya. Tanwin itu boleh fathatain, boleh kasratain, boleh dhammatain ya. Pembagian yang pertama namanya adalah al-ilhar. Apa itu namanya? Ilhar. Ya. Artinya apa? Dibaca jelas ketika bertemu huruf berikut ini. Ya. Apanya yang dibaca jelas? Yaitu nun mati dan tanwinnya. Ya, tidak samar, tidak idgham. Ya. Hurufnya apa? Huruf tenggorokan. Ya, kalau yang kemarin sudah bahas, sudah hafal huruf al-hal, apa itu? Aha, aha, kha. Ya. Aha, aha, kha. Ya. Kalau ketemu huruf ini jangan dengung. Ya, jangan samar, jangan idgham. Tapi ini izhar.
nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Ya. Nanti kita ke contoh ya. Nanti kita ke contoh, tapi kita fokus dulu secara teori, kita sampaikan dulu. Yang selanjutnya adalah nun mati atau tanwin, ya. Hukum yang selanjutnya adalah al-idgham. Ya, al-idgham. Cuman idgham itu ada dua ya di sini. Al-idgham bi gunnah, ya. Kemudian al-idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham yang disertai dengan dengung, ya, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai gunnah, ya. Dengung ketika bertemu huruf tersebut, ya. Ketemu huruf apa? Ketemu huruf ya, nun, mim, waw. Tanwin atau nun mati, ya. Kalau ketemu dengan ya, nun, mim, waw, ya, itu masuk ya ke huruf berikutnya, tapi disertai dengan gunnah. Nah, ada lagi yang masuk ke huruf berikutnya tapi tidak disertai dengan gunnah. Apa namanya? Apa hurufnya? Huruf la dan huruf ra. Tidak ditahan, ya, tidak digunnahkan, tapi langsung, ya. Namanya berarti idgham bila gunnah, ya. Idgham yang tidak disertai dengan dengung, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-iqlab, ya. Yang keempat ya, atau yang ketiga kalau idghamnya digabungkan, ya. Al-iqlab atau kata Imam Ibnu Jazari al-qalb, ya, qalb. Bedanya seperti itu tapi sama saja, ya. Penjelasannya, ketika nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf iqlab, huruf ba di sini, maka dirubah menjadi mim disertai gunnah ketika bertemu huruf ba tersebut, ya. Jadi diubah menjadi huruf mim, nun mati atau tanwinnya, ya. Spesial nih ketika huruf ketemu dengan ba, ya. Kemudian al-ikhfa terakhir. Kenapa ikhfa terakhir? Karena untuk memudahkan huruf-hurufnya kita hafalkan, ya. Kalau al-izhar kan udah jelas, gampang, ya. Kan kita sudah belajar al-halq, aha, aha, gha. Nah, tinggal tambah aja idgham bi gunnah yanmu, ya. Idgham bila gunnah lam ra. Iqlab ba, ya. Berarti sisanya adalah ikhfa. Gampang. Jadi tidak menghafal pun kita udah tahu pas prakteknya, ah ini bukan iqlab, ini bukan idgham, ini bukan izhar, berarti ikhfa, ya. Hurufnya so, za, sa, ka, ja, sha, qa, sa, da, to, za, fa, ta, bo, dho, ya. Dibaca samar antara idgham dan izhar, ya. Jadi antara keduanya, tidak idgham, tidak izhar 100% dua-duanya, tapi di antaranya, ya, dibaca samar, ya. Disertai gunnah dan ditahan, ya. Ini secara teori hampir semua bisa menjelaskan ini sama, ya, tapi pas prakteknya itu beda-beda. Nah, makanya perlunya belajar seperti ini, ya, dan perlu juga kita talaqi, ya. Apa itu talaqi? Yaitu kita membaca didengarkan oleh syekh, ya, yang mengerti, ya, sehingga ketika kita ada kesalahan, teori tidak sesuai dengan praktek, yaitu diluruskan. Atau terkadang teorinya keliru memahaminya, ya, sehingga perlu diluruskan. Untuk menghafalkan huruf al-ikhfa, ya, ulama sudah memberikan kalimat-kalimat seperti ini, ya, untuk memudahkan untuk menghafal. Tapi tidak dihafal pun gampang mengingatnya. Pokoknya selain dari izhar, idgham, dan
iqlab. Ya, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ikhfa punya pembahasan khusus ya. Idgham juga nanti ada pembahasan khusus, teman tidak disertakan sekarang. Nah, ini yang perlu keseriusan kita dalam dilebihkan lagi seriusnya ya, difokusnya ditambahkan lagi. Bahwa ikhfa itu tidak sekedar dengung, tidak sekedar samar. Ya, tetapi ada pembagiannya. Di sini ada 3 bagian ikhfa itu. Yang pertama aqrab ya, aqrab atau dekat ya. Hurufnya apa? Da, ta, po. Itu dari segi makhraj ya. Tapi ada juga dari segi suara ikhfanya. Dari segi suara ikhfanya itu a'la, tinggi ya. Artinya apa? Suara samarnya lebih tinggi dari suara dengungnya. Gitu ya. Lebih tinggi daripada suara dengungnya. Mudahnya jangan langsung menaruh persis di makhrajnya. Ya. Jadi kasih jarak ya. Nun mati atau tanwinnya ya, suara n-nya itu ya, jangan langsung masuk ke makhraj da, ta, to ya, tapi dikasih jarak sehingga ya samarnya lebih tinggi dari suara dengungnya ya, tidak langsung dikenakan ya, tidak dikenakan ya, dikasih jarak. Kemudian langsung kita yang kedua ya, yaitu ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad, yang jauh ya, yang jauh. Maksudnya akrab sama jauh itu apa sih? Dari nun ya, dari en ya, itu jauh. Kalau yang tadi akrab ya, dekat. Kalau ini jauh ya, jauh dari makhraj en. Ya, hurufnya apa? Qa dan ka. Ya. Kalau dari segi makhraj. Tapi kalau dari segi suara ikhwanya dia adna, rendah. Ikhwanya rendah. Artinya dia langsung mengenai makhrajnya. Ikhfanya rendah, adna ya, langsung mengenai makhrajnya. Kalau tadi kan akrab tidak kena kasih batas ya. Kalau adna itu langsung kena ya. Nun mati ketemu qaf atau kaf, atau tanwin ketemu qaf dan kaf ya. Suaranya dengungnya lebih tinggi dari suara samarnya. Itu penjelasannya. Nanti kita contohkan. Kemudian yang ketiga terakhir, ini gampangnya begitu ya untuk mengingatnya. Untuk mengingat huruf-huruf ikhfa yang 15 ini membaginya kepada 3. Pertama kita ketahui ada aqrab atau a'la, ada ab'ad atau adna, ya. Selanjutnya adalah awsato, pertengahan. Ya, pertengahan dari segi makhrajnya, ya. Ada juga dari segi suara ikhfanya awsato juga sama namanya ya. Artinya seimbang ya, ya sama-sama pertengahan ya, cuma dari segi suara itu dikatakan sebagai seimbang ya. Artinya apa? Suara samarnya dan dengungnya seimbang ya. Kalau tadi makhrajnya, kalau yang akrab itu kasih batas ya, kasih batas tidak kena. Kalau yang ab'ad itu langsung kena ya, langsung kena ke qa ya kan, ke langit-langit ya. Kalau yang ausat ini pertengahan, ya, jaraknya berarti sedikit nih, ya, pertengahan. Ini untuk kesempurnaan ikhfa, ya. Jadi ikhfa ini kita harus ketahui nun mati atau tanwin langsung bersiap-siap, ya, di depannya membentuk makhraj setelahnya, makhraj dari yang dihadapinya, ya. Kalau akrab berarti da, membentuk makhraj da, cuman ada jarak, ya. Membentuk makhraj ta ada jarak, membentuk makhraj qa ada jarak, ya. Kalau membentuk huruf qa, ya, nun mati atau tanwinnya langsung ke depannya langsung menghadap, langsung membentuk huruf qa dan ka. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang pertengahan berarti ya
tidak kena, tapi juga tidak jauh, ya, tidak jarak dengan makhrajnya tidak terlalu, ya, jadi pertengahan. Nah, ini kan teori-teori, ya, prakteknya nanti kita coba. Nah, kita bahas dulu, ya, kita bahas dulu di sini dari huruf A. Huruf A termasuk huruf izhar. Kita bahas izhar dulu, ya, izhar. Kita bahas secara teori dulu, baru kita praktek. Ustaz Dharma siap-siap, siapa yang lambaikan tangan untuk kita sertakan membaca, ya, setelah saya contohkan. Ini ada di hadapan kita contoh-contoh hukum izhar, ya, nun mati atau tanwin ketemu huruf al-halq. Ini baru 4, ya, di layar ini. Aha, aha, dari A. Jadi bacanya man amana, ya. Atau kita sukunkan saja belakangnya, ya. Man aman, ya. Man jelas, nggak disamarkan dan nggak dimasukkan ke A, ya, nggak bisa, ya, karena ini huruf izhar, ya, jelas. Jadi jangan mang amana, tapi man aman, ya. Kita sukunkan saja belakang hurufnya, ya. Selanjutnya contohnya lagi man a'ta. Nah, fokusnya ditambahkan dari makhraj sifat tambah dengan nun mati dan tanwin, ya. Jangan lupa, jangan terlalu fokus di nun mati dan tanwin, tapi lupa di makhraj dan sifatnya. Kita bahas satu-satu, nanti kita langsung contoh, ya. Sekarang kita bahas yang H. Yang H. Contohnya min had, ya. Jangan min had. Itu salah, ya. Kenapa daknya mantul? Karena dia huruf qalqalah. Had. Kenapa panjang? Karena kita sukun, berhenti. Ya, kalau ketika kita berhenti di mad tabi'i, depannya ada huruf yang hidup kita matikan, itu menjadi mad arid lis sukun. Min had. Nah, gitu, ya. Jadi fokusnya ke semuanya, ya. Jangan hanya fokus di salah satu saja teori yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian dari A, ya, juga sama. Min ibadih. Min ibadih. Jangan min ibadih. Salah, ya. Min ibadih. Ya, itu dari nun mati, ya. Nanti yang dari tanwinnya, ya. Kemudian huruf H, ya. Man hamal. Man hamal. Nah, baik. Saudara sudah ada yang bisa kita ikut sertakan. Ini kayaknya waktunya nggak cukup. Bisa jadi 2 pertemuan, 3 pertemuan. Siap, Ustaz. Ada? Ada satu orang dari ayah bunda, satu orang lagi dari Ananda mungkin, Ustaz, ya. Ya, silakan. Ini ada 4 ya. huruf, 4 orang boleh, nggak apa-apa? 4 orang boleh. Mungkin 2-nya antum boleh menunjuk karena mungkin sering rutinitas dari awal kajian, hadirnya lebih awal. Yang nunjuk antum aja. Yang nunjuk antum aja. Anda fokus mencontohkan. Nah, antum yang mempersilahkan. Ya, Anda contohkan sekali, kemudian antum sebut siapa yang mengikuti, ya. Saya contohkan sekali. Ya. Dipersilakan untuk Ananda dari kelas 1. Kelas 1 boleh tidak, Ustaz? Ya, boleh saja semua. Boleh ya, boleh ya. Oke. Dari kelas 1 Dar Danendra Faras, ya. Ya, Dar siap-siap, ya. Danendra Faras dipersilakan, memiliki kesempatan untuk mencoba bacaannya untuk talaki Ya, secara langsung dengan Ustaz Najar. Silakan diaktifkan audionya. Diperhatikan dulu, Ustaz Dharma, saya contohkan dulu, ya. Ya. Saya contohkan dulu, kemudian baru diikuti, ya. Fokus, lihat ke screen. Man aman,
Man a'ta wa in aradtum wa yan'aun syai'an illa. Nah, coba silakan. Ya, silakan Ananda. Danendra, silakan Danendra, diaktifkan audionya. Atau ganti yang lain kalau memang tidak aktif-aktif audionya, mungkin ada masalah. Kurang sempurna memang kalau hanya menjelaskan saja tanpa ada yang bisa jadi sampel ya, ikut baca. Ada? Suaranya Ustadz, suaranya nggak sampai. Oh, nggak sampai ya. Udah, berarti ada masalah ya. Bisa diganti aja Ya. sama yang lain. Langsung saja. Oke. Silakan untuk Bunda. Juga sama dari kelas 1. Tadi saya sudah mencatat. Bunda. Sebentar, saya cari dulu. Bunda Satura Sukma Hidayah. Bunda Satura Sukma Hidayah ada? Ada. Ya, silakan Ya, Bunda. silakan. Aman. Man ato wa in a'radtum wa Aradtum. Langsung ke ta. Aradtum. wa in a'radtum wa yan Ya, syai'an illa. Ada masalah juga dengan suara. Wayan aun kenapa jadi panjang ya? Aun. Nah, dia jadi Madeline ya. ya. Jadi Madeline. Ya, kecuali kalau bacanya dihidupkan nun belakangnya. Wayan auna. Jadi harfulin saja. Kalau kita sukunkan kita berhenti jadi Madeline. Wayan aun. Ya. Baik. Cukup. Lanjut ke huruf H. Lanjut ke huruf H, siap-siap Sadharma menunjuk satu orang. Ya. Kita contohkan dulu satu kali. Ya. Fokus. Min had salamun hi man halak al anhar fariqan hada. Ya, silakan hari H. Ya, dipersilakan untuk Ananda Muhammad Rizky Hermawan. Ya. Silakan Ananda Rizky, kelas 9, dipersilakan. Rizky, siap? Rizky? Halo, Rizky? Halo? Ya, ini Rizky siap? dengan Nggak waktu. siap. Oke, diganti. Silakan dilanjut. Siapa ya? Kelas 4, Ustaz. Silakan Ananda Deandra Nakeila. Kelas 4 Ibnu Qayyim. Deandra Nakeila. Silakan. Deandra silakan. Halo? Deandra? Iya, Pak. Ya, Ayo, silakan memiliki kesempatan untuk talaki secara langsung. Huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadi. Had. Kan sukun, kita sukun berarti di qalqalah. Salamun hiya. Nah, kalau salamun hiya, ya-nya mau dibaca, ya-nya pendek saja.
Salamun hiya. Jangan ya. Man halak. Nah, kaknya keluar nafas. Halak. Man halak. Ya. Lanjut. Al-anhar. Roknya tebal. Qariqan qariq. Hada. Ya, bukan hada. Bukan ya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Kayaknya perlu disingkat sedikit. Ya. Perlu disingkat sedikit. Contohnya mungkin 2 saja. Ya. 2 saja. Alas. Ya. Dari nun mati atau yang tanwin. Ya. Sekarang huruf A. Ya, kita contohkan yang awal dan akhirnya saja. Ya, biar waktunya cukup. Ya. Jadi 2 kalimat saja. Dari nun mati dan dari tanwin. Min ibadih. Ya, min jelas, iba diayunkan, dih ha besar hanya. Kemudian terakhir ya 2 kalimat saja. Wasi'un alim. Ayo silakan siapa? Ya, silakan Ananda Abel. Abel Faiz Chandra, kelas 7 Assalam. Abel, silakan Bel. Abel, disimak. Kan udah nunjuk tangan tadi. Ganti Ustaz. Ya, ganti nggak apa-apa. Ya, silakan dilanjut kelas 5 Ibnu Haitam. Ananda Inayah, silakan Inayah. Ananda Inayah. 2 contoh saja. Min ibadih dengan wasi'un alim. Inayah, aktif? Tidak aktif, ganti lagi. Buat nyari. Ya, ya. Bisa. Iya, Pak. Akhir. Oh ya, silakan Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ibadih. Ya, sebentar. Ya. Diperhatikan dulu tadi ming ya. Ini kita sedang al-ilhar. Baca jelas ya. Nun matinya dan tanwinnya dibaca jelas, jangan ming. Kemudian jangan jadi nggak setiap di akhir itu panjang. Lihat dulu ada tanda panjangnya atau tidak ya. Min ibadih. Silakan. Min ibadih. Nah, hebat. Sekarang yang terakhirnya wasi'un alim. Wasi'un alim. Bagus. Ya, alhamdulillah. Sekarang huruf H. Huruf H. Mungkin cari dulu orangnya, Tat. Sebutkan dulu orangnya, baru saya contohkan. Dia akan mengikuti. Siap, Ustaz. Kelas 8 ya. Silakan Ananda Naura. Ananda Naura, silakan. Ada Ananda Naura, kelas 8? Naura? Tidak ada, Ustaz. Ganti ya. Ya, ganti saja. Ya. Ananda Andrew, kelas 8. Andrew. Silakan Ananda Andrew. Ayo. Kesempatan emas. Siap saja, saya contohkan. Secara langsung. Ya, Andrew ada Andrew? Tidak ada. Kalau tidak ada, ganti lagi Ustaz. Atau yang siap mau
baca, videonya dinyalakan. Yang siap mau baca, videonya dinyalakan. Jadi jelas orangnya ada gitu. Dan memang Silakan sebaiknya Bunda, nyala ini ya, videonya. ya siap. Silakan Bunda Dinda Mediansyah, kelas 1 Kairo. Silakan Bunda. Siap? Insyaallah Siap siap. menyimak? Ya, baik. Ya, Contoh silakan ya. Bunda. Satu saja fokus. Yang ini ya, ini yang saya kasih kursor sama yang ini. Ya, dari yang mati dan dari yang tanwin. Man hamal azizun hakim. Azizun hakim. Coba dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Man hamal Man hamal azizun hakim. hilang. Ya. Bagus. Untung masih ingat uminya. Azizun hakim. Baik. Azizun Lanjut ya. hakim. Terima kasih Bunda. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Huruf izhar, gha dan kha. Ya, gha dan kha. Nah, ini juga banyak yang sering keliru, didengungkan. Ini bukan huruf ikhfa, ya. Gha termasuk huruf izhar, ya. Min ghillin. Min ghil. Min ghil. Ini kita mau sukunkan belakang. Kemudian yang belakang yang dari tanwin wa rabbun ghafur. Ya, jangan rabbung ghafur, salah ya. Wa rabbun ghafur. Ra-nya tebal ya. Ghafur. Nah, ingat al-jaufnya ya, a i u dipraktekkan terus ya. Silakan Saudara, siapa yang huruf gha ini? Silakan yang sudah aktif videonya. Ananda. Ya, aktif video dan Ananda Izzah. lambaikan tangan. Oh, Bunda Izzah. Bunda Izzah dan juga Bunda Azam. Silakan Bunda. Diaktifkan dulu audionya Bunda. Ya, boleh saya contohkan lagi sekali ya. Ya, siap-siap Bunda. Min ghil. Bacanya gitu ya, kita sukunkan. Min ghil. Wa rabbun ghafur. Coba. Yang oh ya. Min ghil. Wa rabbun ghafur. Ya, min jangan min ghil, jangan, tapi min ghil. Min ghil. Min ghil. Wa rabbun ghafur. Gimana Pak? Ini PR banyak orang PR suka mantul di nunnya, padahal ini bukan huruf yang qalqalah ya. Min tapi min ghil. Min ghil. Nah, masih ada ya, nanti dipelajari lagi. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet-cepet, nggak apa-apa. Ya, ini proses ya. Yang penting tahu dulu bahwa di sini tidak boleh dengung, tidak boleh mantul. Ya, ini lagi izhar dan tidak boleh mantul. Ya, baik. Gimana contohin Pak? Min ghil. Kalau dikasih harokat belakang. Min ghil. Nah, min ghil kan masih begitu kan? Ya, nanti dipelajari lagi. Jangan min ghil. Kalau enggak coba direkam, masih mantul atau tidak? Tidak ya. Dia tidak dipantulkan ya. Min ghil wa rabbun ghafur. Bun jangan bun, tapi bun ghafur. Ya. Sama di sini juga nih. Min ghiflin, sama-sama dari gha. Coba dari ya, karena memang sedang gha semua ya. Min ghiflin.
Jadi nunnya Min jangan ghil. mantul. Baik, lanjut ke huruf kha ya. Jadi ini PR bersama nih, banyak yang mantul nih. Ya. Huruf kha. Siap. Saya contohkan sekali, nanti tunjuk Sadarma siapa. Ya. Siap. Nanti kalau perlu dicontohkan lagi, saya contohkan lagi. Dari nun mati ya, ketemu kha. Man khashi. Man khashi. Latifun khabir. Latifun khabir. Siapa Sadarma? Silakan Ananda Najmi. Ananda Najmi. Silakan Najmi. Saya uminya Pak. Oh iya, Umi, silakan. Silakan Bu. Alhamdulillah. Khasyid. Latifun khabir. Ya, bagus. Roknya udah tahu ya, ini tipis ya. Ya. Kho-nya, ya, lidahnya terangkat. Nah, ini ya, nggak semua ingat bahwa kho itu huruf termasuk huruf yang isti'la, huruf tebal. Ya. Jadi kita harus tahu juga mana huruf tebal, mana huruf tipis. Huruf tebal itu huruf isti'la ditambah alif, lam, dan ro. Ya, alif, lam, ro di kondisi tertentu, tapi untuk seluruh huruf yang selalu tebal adalah huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Khussa, dagtin, qil. Nah, kan sudah dipelajari ya. Dihafalkan. Apalagi guru ya, harus hafal. Siapa yang bisa ditunjuk? Selanjutnya, Sadarma siap ya. Masuk ke sekarang ke idgham ya. Idgham yang disertai dengan gunnah. Ya. Nah, ini perlu pembahasan juga ya. Fokus. Memang mungkin ada yang sudah nyalakan video, udah melambaikan tangan, kok saya belum ditunjuk-tunjuk. Bersabar. Nanti akan kebagian ya. Tidak kebagian pun insya Allah dapat pahala tetap ya. Pahala menyalakan video dan pahala melambaikan tangan. Yang pertama adalah dengan huruf ya, nun mati atau tanwin ketemu huruf ya, lebur ya ke huruf setelahnya, setelah nun atau tanwin. Namun ini disertai gunnah. Gunnah itu berarti lari ke hidung, khayshum ya, getar hidung kita. Nah, contohnya getar hidung. Kalau tidak ke hidung, fokus dia, salah, ya. Banyak yang begitu. Yakunu, salah. Tapi ke hidung ya. Yakunu ketika ya hilang, nggak ke hidung lagi, ya, ke al-jauf, ya. Ketika i-nya saja. Yakunu. Nah, ini perlu belajar ya dengan lebih fokus karena nggak semua bisa seperti ini ya. Ini dari nun ketemu ya, sekarang dari tanwin ketemu ya terakhirnya saja ini. Karena berhubung waktu ya, ini pun kemungkinan bisa 2 atau 3 pertemuan nih dihabiskan. Selanjutnya fokus ya di tanwin ketemu ya. Juga sama didengungkan ya masuk ke hidung al-khayshum. Ketika ya-nya sudah dilepas tidak ke hidung lagi menuju al-jauf. Nah, ini tidak ada huruf tebal ya. Nah, ketika dia ketemu huruf tipis ya seperti yang kita ketahui mengucapkan huruf tipis itu dengan senyum. Ya, jangan jangan. Wujuhun monyong terus, salah ya. Tapi kembali ke tipis. Wujuhun ke hidung, bibirnya senyum. Semua huruf tipis, bibirnya senyum. Huruf isti'la, huruf tebal hanya sedikit, kebanyakan senyumnya. Jadi orang baca Al-Qur'an banyak senyum, bahagia ya, zikrullah. Nah, kalau orang yang mumet baca Al-Qur'an ya, ingat Allah dan senyum, insya Allah tenang hatinya ya, dapat pahala banyak lagi. Lihat
fokus lagi ya. Jadi jangan dimonyongkan terus ya, tapi dikembalikan ke huruf tipis. Wujuhui hui ya, hui sini senyum, hui ke hidung, jadinya senyum ya, perlu proses ya. Sama juga iyakunu, iyakunu. Silakan Saudara siapa? Silakan Ananda Milka dari Milka. kelas 6. Ya, Milka silakan. Nandanya apa bundanya? Ayo silakan. Mulai. Milka. Waktunya berjalan terus. Waktunya singkat sekali. Offline saja minimal 1,5 jam. Satu pertemuan. Tidak aktif Ustaz videonya. Tidak aktif. Ganti orang ya. Ya, ganti ya. Silakan Ananda Konita Syakila Zahra kelas 2. Silakan Konita. Wujud itu tadi. Dari I ya, dari I. Wujuh yawma idzin. Iya kunu. Ulangi lagi. Kunu. Terus yang ini. Nah, itu ada tahannya ya, ada tahannya. 3 ketukan. Iya, ketiganya jalan. Iya kunu. Nah, ini juga nggak semua paham. Coba. Iya kunu. Terus wujuhui. Yang ini. Yang Tanwin silakan. Wujuhui. Wujuhui. Nah, ini kayaknya ada suara-suara lain, jangan-jangan Pak Dharma. Yauma idzin. Yauma idz ya, kalau berhenti yauma idz. Kalau mau dibaca yauma idzin gitu aja. Wujuh yauma idzin. Ya, hui. Nah, huinya masuk ke hidung, kemudian tahan 3 ketukan. Wujuhui ya. Lama hui. Memang 2 harokat, tetapi pas pelaksanaannya itu lebih dari 2 harokat. Nah, tuh. Wujuh yauma idzin. Ya, alhamdulillah. Bagus. Sudah 5.50. Nah, sampai jam berapa kita Ustaz Dharma? Nah, lewat Ustaz. Sampai 5.45. jam 6 apa 5.55? Kalau di jadwal 5.45 ya, kalau nggak salah. Udah kelewatan. 5.45 ya. Tidak apa-apa. Berarti sudah melewati ya. Bahkan kita sudah mulai dari sebelumnya. Masih kita siasati. Tidak apa-apa. Biar makin penasaran. Tapi ketemunya sepekan sekali ya. Mudah-mudahan nggak lupa ini. Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Tapi tadi teori-teori tadi sudah disampaikan. Tolong diingat ya. Yang sebelum-sebelumnya juga jangan hilang ya. Mancing itu rugi banget. Dapat yang kemarinnya udah lupa ya. Jangan kayak keranjangnya bolong gitu, dapat yang baru yang namanya hilang. Terus ya ditambahkan ya, bukan dicari yang baru, yang lama dibuang. Jangan ya. Tapi dipertahankan dan tambah. Sama juga dengan menghafal Quran. Nggak boleh menghafal terus, yang lama-lamanya hilang. Nggak boleh seperti itu. Ya, karena berhubung waktu, mohon maaf juga ya, sudah kelewatan 7 menit ya. Jadi saya kira sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi lebih terasa ya, dan bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit. Ketimbang banyak, susah mempraktekannya. Sedikit demi sedikit, tapi praktekan. Dari mulai makhraj, sifat, tanwin, dan nun mati ya, baru sampai gunnah, idgham di gunnah ya. Ustaz Afwan, di jadwal yang terbaru itu sampai jam 6. Kajian antum ahkamu tanwin. Oh, itu ya anak sendiri yang nuliskan. Khawatirnya ada
dipatok waktu, jadi tidak boleh melebihi dari waktu ini karena termasuk zalim juga ya. Kita menambahkan waktu. Kalau lebih awal sih itu bonus nggak apa-apa. Dan bagi siapa saja yang mau masuk. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi pekan depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustadz Najar yang telah memberikan ilmu yang begitu manfaat insyaallah berkaitan dengan ahkam tanwin, tahsinul Quran. Ya, mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan ya bisa kita manfaatkan untuk membaca Quran dengan baik. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita. Kita cukupkan sampai di sini karena mungkin sudah terlewat ya. Ayah bunda terlewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda dan ananda dan juga para dewan guru yang telah hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan keberkahan hidup kepada kita semua, dan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Najar dan juga oleh guru-guru yang lain bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ayah bunda sekalian, saya izin pamit. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Dharma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mohon pamit undur diri ya, Pak Ustadz. Monggo. Nggih, Masya Allah. Wah, ada kiai. Apa nih? Banyak salahnya nih. Boten, insyaallah luar biasa. Assalamualaikum. Oh, ya salam.